Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Mbak Dwi, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini aku akan memberikan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata ya, dimana cerita kali ini ditulis oleh Restu Wiratmaja di akun Twitternya berjudul Rumah Warisan. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman horor juga bisa sharing sama aku ya. Kalian bisa sharing melalui DM Instagram di @dwiberry. Kalian bisa mengirimkan ceritanya melalui teks maupun berdasarkan audio ya. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk support juga channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama ceritanya. Oke, gak usah pakai lama ya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Halo, selamat malam semua. Hari ini Bira mau ceritain tentang sebuah kisah mengenai rumah warisan milik seseorang konglomerat di masanya. Sebut saja Haji Yasir. Untuk daerah dan lain-lain Bira samarkan untuk menjaga privasi. Rumah ini memiliki bangunan yang besar, letaknya di tengah kota dan menjadi sorotan terhadap orang-orang yang sering melewati rumah ini. Kabarnya, rumah ini dulunya dihuni oleh keluarga dari Haji Yasir. Namun, karena pemilik rumah ini terlilit hutang, akhirnya rumah ini diberikan perjanjian oleh bank sampai akhirnya disita. Namun sebelum disita, pihak bank memberikan tangguhan 1 bulan terhadap keluarga untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kisah ini bermula di saat salah satu keluarga dari Haji Yasir mengajak teman-temannya untuk menginap di rumah ini selama 1 bulan. Dia adalah Ali. Ali adalah salah satu anggota keluarga Haji Yasir. Dia mengajak teman-teman kuliahnya untuk menginap di rumah tersebut untuk mengisi liburannya. Ali sebelumnya belum tahu secara mendalam mengenai asal-usul tempat ini. Namun, ada salah satu ruangan yang besarnya setara dengan 2 kamar besar. Ruangan itu diperuntukkan untuk pertemuan-pertemuan, karena tempat itu tidak boleh dimasuki. Sampai-sampai di depan pintu ruangan tersebut diberikan tulisan, "Jangan masuk, tempat ini berbahaya." Belum pasti apa alasannya, namun beberapa orang meyakini bahwa di ruangan itu sering berlalu lalang seseorang wanita bernama Asmara. Dikuatkan lagi dengan fakta yang mengatakan ada seorang pedagang nasi goreng yang mendapati seorang wanita sedang duduk di ruangan itu. Karena berada di lantai 2, ruangan itu bisa dilihat oleh warga sekitar, terkhusus pedagang nasi goreng yang sering stay di depan rumah itu. Suatu ketika, pedagang nasi goreng itu terkejut manakala seorang wanita memesan nasi goreng sambil memain-mainkan kakinya. "Mang, pesan nasi goreng jangan pakai kecap," ucap wanita itu. Awalnya, pedagang nasi goreng itu tidak percaya bahwa itu adalah manusia. Namun karena pelanggan lagi sepi, dia pun membuatkan nasi goreng pesanan wanita itu. Setelah usai, dia pun mengantarkan nasi goreng itu. Namun dia bingung harus masuk kemana. Karena bingung, si wanita itu menyuruh pedagang nasi goreng itu untuk meletakkannya bawah saja. Lalu wanita itu menaburkan uang yang jumlahnya ratusan ribu dari atas. Pedagang nasi goreng itu pun keheranan, mana bisa dia mengambil nasi goreng pesanannya di bawah. Setelah pedagang itu mengambil uang yang bertaburan di bawah, ia pun meninggalkan tempat itu. Baru dia melangkahkan kaki untuk meninggalkan bangunan itu, tiba-tiba wanita itu turun layaknya bidadari yang turun dari kayangan. Wanita itu turun sambil mengekikkan tawa yang mengerikan, dan dia adalah Asmara, sosok yang disebut-sebut sebagai penunggu dari rumah warisan. Wanita itu mengambil nasi goreng dan kembali lagi ke atas dengan santai. Ketika pedagang nasi goreng itu mengecek uang yang diberikan wanita itu, ternyata uangnya adalah berupa kertas kosong yang telah digunting mirip seperti uang. Sontak saja cerita ini menjadi buah bibir masyarakat sekitar tentang kebenaran sosok yang bernama Asmara. Awal tahun 2019 silam, Ali bersama teman-temannya mencoba untuk survei ke tempat kediaman kakeknya yang bernama Haji Yasir. Tempatnya gak villa di tengah kota. Estimasi jarak menuju perkotaan juga hanya sekisar 10 menit. Tak ayal, tempat yang megah ini menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. "Ini rumah kakek gue, kebetulan rumahnya mau disita, tapi dikasih waktu 1 bulan buat nempatin,"
ucap Ali kepada teman-temannya. Teman-temannya terdiri dari Fatih, Lutfi, dan Dimas. Ketiganya merupakan satu angkatan serta satu jurusan yang sama di bidang komunikasi penyiaran Islam. Li, ini tempatnya udah lama gak dihuni? Tanya Fatih ketika melihat banyak debu yang menempel di kaca. Enggak sih, terakhir dihuni tahun 2018, jawab Ali. Buset, lama bener ya. Mereka berempat pun menuju ke kamar yang akan dijadikan tempat penginapan. Kamarnya banyak amat. Ini rumah gak berhantu kan? Tanya Lutfi. Shh, lo gak boleh gitu, ucap Dimas yang agak parno. Beres-beres aja dulu, nanti gue jelasin, ucap Ali. Mereka berempat membereskan kamar, ruang tamu, serta kamar mandi. Semua dibereskan layaknya rumah baru yang akan ditempatinya nanti. Dimas dan Lutfi mengelilingi seluruh ruangan rumah hingga sampailah mereka berdua ke satu ruangan yang sudah tertempel kertas 1 tahun lamanya. Jangan dibuka, ruangan ini berbahaya, ucap Dimas ketika membaca tulisan tersebut. Lutfi langsung memegang gagang pintu. Pintu seperti layaknya tertahan sebuah benda dari dalam ruangan. Kayaknya di depan pintu ini ada benda besar, jelas Lutfi. Lu mau ngapain? Tanya Dimas. Gue penasaran sama ruangan ini, jawab Lutfi. Yalah, lu gak baca apa? Ini larangan, jelas Dimas. Lutfi pun menempelkan telinganya ke arah pintu. Ia merasa seperti ada suara orang menangis dengan suara yang sangat lirih. Lu dengar suara orang nangis gak? Tanya Lutfi. Hah? Masa? Dimas mulai penasaran. Coba deketin kuping lu, ucap Lutfi. Dimas pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Lutfi. Keduanya menempelkan telinga ke pintu secara bersamaan. Suara tangisan lirih pun terdengar jelas. Lah, siapa yang nangis? Tanya Dimas. Kan, kata gue juga apa? Ayo, buka pintunya, ucap Lutfi sambil memaksa membuka pintu ruangan itu. Dari arah belakang, Ali langsung menepuk pundak mereka berdua. Hei, kalian ngapain? Tanya Ali. Astagfirullah, lu bikin kaget aja, ucap Dimas yang penakut. Isi ruangan ini apa? Tanya Lutfi. Gak ada, itu gudang, ucap Ali. Ali pun menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat tersebut. Kita gak boleh masuk ruangan itu, pinta Ali. Karena apa? Tanya Lutfi. Udahlah, gak usah dibahas, ucap Dimas. Fatah pun datang sambil membawa bingkai foto. Li, ini siapa? Tanya Fatah. Fatah pun menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga berupa foto wanita bergaun putih yang sangat cantik. Gila, cantik banget, ucap Dimas. Giliran cewek cakep aja lu nanggepin, ejek Lutfi. Biarinlah, jawab Dimas. Lu nemu di mana? Tanya Ali. Di rak buku, jawab Fatah. Ali pun mengambil foto itu. Sepertinya ia pernah diceritakan tentang wanita yang ada di foto itu. Ini namanya Mbak Asmara. Dia anak dari Haji Yasir, pemilik rumah ini, ucap Ali. Masih hidup? Tanya Fatah. Ali menggeleng-gelengkan kepala. Maksudnya? Dia udah... Tiba-tiba dari ruangan terlarang itu ada sesuatu yang memukul pintu dengan sangat kencang. Astagfirullah, apa itu? Tanya Fatah. Woi, gak asik nih, udah yuk pulang aja, ucap Dimas. Lutfi mendekati pintu itu. Ia makin penasaran akan sesuatu yang berada di tempat itu. Lutfi, lo mau apa? Tanya Dimas. Sebentar, lo diam aja, pinta Lutfi. Lutfi pun kembali mendekatkan telinganya ke arah daun pintu ruangan itu. Tiba-tiba bunyi pukulan itu kembali terdengar. Bangsat, kaget gua, teriak Lutfi. Lutfi langsung mundur dan memegangi telinganya. Vi, lo gak apa-apa kan? Tanya Fatah. Sebenarnya ada apa sih di ruangan ini? Tanya Lutfi pada Ali. Kita ngobrolnya di kamar aja ya, bentar lagi mau maghrib, gak baik, pinta Ali. Dimas langsung menarik tangan Lutfi. Ayolah, tinggalin ruangan ini, pinta Dimas. Mereka pun meninggalkan ruangan itu. Lutfi masih menatap daun pintu serta tulisan larangan itu dengan penuh tanda tanya.
Di dalam kamar, Ali menutup seluruh pintu dan jendela. Ia menyalakan lampu dan membakar sebuah pengharum ruangan. "Lu mau tanya apa?" tanya Ali. Lutfi pun menatap Dimas dan Fatah secara perlahan. "Rumah ini dulunya rumah apa?" tanya Lutfi. "Rumah biasa pada umumnya." Lutfi kembali menatap Dimas dan Fatah. Sepertinya hanya dia yang merasakan sesuatu yang berbeda di rumah ini. "Ruangan itu apa isinya?" tanya Lutfi. "Itu dulunya ruangan pertemuan seluruh tamu besar. Sudah ditutup semenjak Haji Yasir ini meninggal dunia," jelas Ali. "Kok bisa?" tanya Lutfi. "Entahlah, sepertinya memang ruangan itu ada rahasianya. Jadi mau gak mau, ruangan itu harus ditutup secara paksa," jelas Ali. "Terus si Asmara siapa?" tanya Fatah. "Kan udah gue ceritain sedikit tadi," jelas Ali. "Lu gak jelas ceritanya," jelas Fatah. Ali menghela napas sesaat. Dia menatap atap-atap langit sambil mengucapkan kata basmalah dari bibirnya yang sudah agak kering itu. Ini berawal dari era tahun 90-an, tepat di mana tempat yang kita tempati ini adalah sebagai bangunan termegah dan menjadi sebuah incaran para penjahat, jelas Ali. Fatah, Dimas dan juga Lutfi menyimak dengan perlahan. Mereka bertiga seperti mendengar sebuah cerita kelam yang diceritakan tepat di lokasi kejadian. Malam di mana keluarga Haji Yasir sedang tertidur, segerombolan perampok mendatangi rumah ini. Targetnya adalah harta yang dimiliki oleh keluarga Haji Yasir. Mereka, para rampok, menggasak seluruh harta yang dimiliki oleh Haji Yasir. Namun, ada salah satu pembantu yang mencoba untuk kabur dengan tujuan melaporkan kepada warga sekitar. Akan tetapi, langkahnya diketahui, ia pun melarikan diri ke ruangan tertutup itu. Sampai akhirnya para perampok itu mengejar Asmara dan akhirnya Asmara tertangkap lalu diperkosa beramai-ramai. Asmara mengalami penyakit mental dan rasa takut yang berlebihan. Ia akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan melukai pergelangan tangannya dengan menggunakan pecahan kaca. Darahnya mengalir deras hingga menyebabkan pendarahan yang begitu hebat. Tak ada satupun keluarga yang mengetahui hal itu. Sampai pada akhirnya Haji Yasir sendiri mencium bau busuk yang berasal dari sebuah tempat tersebut. Jasad Asmara sendiri dirahasiakan dan belum ditemukan, jelas Ali. Setelah menceritakan hal itu, bulu kuduk Dimas berdiri secara spontan. Ia kemudian menatap ke arah ruangan yang terlarang itu. Tatapan matanya membayangkan akan sebuah bayangan seorang wanita sedang berdiri menatap balik ke arahnya. "Astagfirullah, gak, gue mau balik!" teriak Dimas sambil menutup mata. Fatah dan Lutfi melihat ke arah yang sama. "Lu kenapa, Mas?" tanya Fatah. Dimas membuka matanya lalu perlahan melihat ke arah ruangan itu. "Gua mau balik," ucap Dimas. Jangan gitu, kita udah diizinkan buat nginep di rumah ini, masa kita balik lagi?" pinta Fatah. "Tapi gua takut." Ali membuka sebuah lemari yang mana di dalamnya berisi tentang album kenangan keluarga Haji Yasir. "Sebenarnya Asmara itu cantik, ini fotonya," ucap Ali sambil menyerahkan foto itu ke Dimas. Dimas langsung terpesona melihat kecantikan Asmara. Lutfi kemudian bertanya kepada Ali, "Apa mungkin Asmara masih gentayangan?" tanya Ali. Mereka bertiga terkejut manakala Lutfi mengatakan hal itu. Maksudnya?" tanya Ali. "Seseorang yang meninggal karena depresi lalu bunuh diri, maka jiwanya tidak tenang. Selama jiwanya terperangkap di dalam sebuah bangunan, maka dia masih berada di sekitaran sini," jelas Lutfi. Dimas segera melemparkan foto itu. Ia terbayang-bayang akan perkataan Lutfi mengenai Asmara yang masih bergentayangan. "Gue juga mikirnya gitu," jelas Fatah. Tapi anehnya, jasad Asmara ini seperti menghilang begitu saja. "Apa jangan-jangan?" tanya Ali. "Jasad Asmara disembunyikan?" tanya Dimas. "Lebih tepatnya, jasad itu disimpan di suatu tempat yang mengarah kepada tempat di mana ia pertama kali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,"
jelas Lutfi sambil menganalisa. Ali berpikir keras. Ia kembali mengingat perkataan kakeknya, yaitu Haji Yasir akan sebuah ruangan yang memiliki bau busuk. Ruangan itu kemungkinan merupakan tempat disembunyikannya jasad Asmara. "Gimana? Mau dikerjain hari ini?" tanya Ali. "Nantilah, kita baru sampai. Lagian kita nggak ada akses buat masuk ke ruangan itu," jelas Lutfi. Maksud kalian apa? Kalian mau cari jasad Asmara?" tanya Dimas. Fatah memasang wajah seram ke arah Dimas dengan tujuan menakut-nakuti Dimas yang penakut. "Gue mau datengin Asmara ke kamar ini," jelas Fatah. Malam pertama mereka menempati tempat rumah warisan tampak baik-baik saja. Di hari kedua mereka masih mencari ruangan yang dimaksud oleh Haji Yasir kepada Ali. Total ruangan di rumah itu ada 10 kamar. 1 ruangan pertemuan dan 1 ruang tamu yang cukup besar. Sisanya adalah kamar mandi dan gudang cukup besar. "Nanti malam ada Pak Sobri, dia katanya mau nemenin kita buat masuk ke ruangan itu. Tapi kalian benar-benar berani?" tanya Ali. "Gua sih santai, tapi gimana Dimasnya aja," ucap Fatah sambil mengejek. Awas aja kalau ia didatengin sama tuh setan, lu jangan minta tolong sama gue," ucap Dimas. Fatah dan Ali tertawa kencang mendengar sifat Dimas yang kekanak-kanakan. Namun tidak bagi Lutfi. Ia masih menatap sekeliling rumah. Ornamen bangunan ini agak mirip Belanda. Namun ada beberapa sentuhan arsitek Turki. Apa bangunan ini dibangun karena menginginkan umur yang panjang untuk bangunan itu sendiri? Jelas Lutfi. Ali terkejut mendengar penjelasan Lutfi. Dia tahu banyak mengenai dunia arsitektur. "Loh, lu kok tahu?" tanya Ali. Lutfi pun menuju sebuah tembok yang sudah sedikit berlumut. Dia kemudian memperkirakan lama bangunan ini tidak direnovasi dan perbaikan. Sebenarnya ada beberapa poin penting di rumah ini yang pasti gue simpulkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bangunan ini dibangun bukan untuk sebuah tempat tinggal saja, melainkan sebagai tempat pertemuan besar para konglomerat. Yang kedua, tempat ini sangat estetik. Tidak heran orang yang melewati rumah ini menjadi tertarik untuk melihat lebih jauh bahan-bahan yang terpasang di rumah ini. Dan yang ketiga, jika diperhatikan, umur bangunan ini bukan 20 tahun, namun lebih dari itu. Ini setara dengan setengah abad. 2 ornamen ini merupakan buktinya. Jadi, jika ditarik kepada masa lalu Asmara, gue bisa tarik satu kesimpulan, jawab Lutfi yang menjelaskan dengan tertata. Ali, Fatah, dan Dimas hanya melongo ketika Lutfi menjelaskannya secara detail. Asmara meninggal sudah hampir 30-40 tahun yang lalu, jika dibenarkan jasadnya sudah hilang. Namun jika beruntung, ada petunjuk dari itu semua, jelas Lutfi. "Petunjuk? Apa emang petunjuknya?" tanya Ali. "Belum tahu, tapi ini akan segera ditemukan," ucap Lutfi. Mereka berempat menetap bersama bangunan itu dengan satu tatapan yang mengarah ke arah ruangan. "Li, gue mau tanya, untuk menuju ruangan itu pasti ada pintunya kan? Lu tahu nggak letaknya di mana?" tanya Fatah. Ali kemudian mencoba mengingat letak seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Jika ruangan ini berada di tengah, berarti perkiraan ada 2 jalan. Satu jalan yang berdekatan dengan kamar kita, dan satu lagi jalan mengarah kepada arah potong Ali. "Kamar Haji Yasir," ucap Lutfi. "Bener, kok lu tahu?" tanya Ali. "Pola yang lu ceritain udah gue dapet intinya. Bahkan dari desain terbunuhnya Asmara udah gue pahami. Namun kenapa perampok itu tidak membunuh Haji Yasir terlebih dahulu?" tanya Lutfi. Dimas juga mengiyakan. "Loh, iya bener, kenapa bunuhnya Asmara?" tanya Dimas. Ali sempat kebingungan menjawab hal itu. Dia sendiri tidak mengetahui sepenuhnya kejadian 10 tahun silam itu. "Bentar, kita udah tahu kan 2 jalan menuju ruangan itu. Kita nggak mungkin lewat dari yang dekat kamar karena ada benda yang menghalangi pintu dari ruangan," Fatah menjelaskan kembali ulasannya.
Jadi kemungkinan besar kita bisa masuk ke ruangan itu jika kita bisa masuk ke arah jalan menuju kamar Haji Yasir. Benar kan? Tanya Fata. Iya, tapi emang ruangannya aman? Tanya Lutfi. Lu pada mau ngapain ke sana? Tanya Dimas. Dimas langsung memasang raut wajah ketakutan saat Fata berencana untuk mencari tahu tentang asmara lebih jauh. Tidak ada yang tahu mereka berempat dipenuhi stigma prasangka terhadap kematian asmara. Rumah yang besar dan megah itu ternyata memiliki rahasia tersendiri terhadap kematian seorang pembantu bernama Asmara. Malam harinya, orang yang ditunggu-tunggu datang. Pak Sobri merupakan seseorang yang dulunya menjadi tangan kanan Haji Yasir. Ia adalah orang terdekat Haji Yasir. Saat tragedi perampokan tersebut, Sobri sedang tidak berada di rumah karena ia sedang pulang kampung. Oleh karenanya, dia tak ada di rumah. Alhasil, dia tidak tahu secara pasti akan penyebab kematian Asmara. Pak Sobri juga adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Haji Yasir untuk membersihkan ruangan pertemuan yang merupakan tempat terbunuhnya Asmara dalam tragedi tersebut. Selama dia membersihkan dan merawat ruangan itu, Pak Sobri seringkali mendengar suara orang menangis yang suaranya berada di ruangan tersebut. Alih-alih ia merasakan gangguan ini sudah biasa, namun karena tragedi kematian Asmara saat itu baru ia dengar, Pak Sobri memutuskan untuk resign dan kembali ke kampungnya. Dan malam ini ia datang untuk memenuhi undangan dari Ali yang merupakan cucu dari Haji Yasir itu sendiri.